Ya, halo, nama saya Arismanto. Saya sekarang bekerja di perusahaan developer sebagai Accounting and Tax Management. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Terima kasih kesediaannya untuk berbagi dengan kita di forum ini. Pertama, untuk pertanyaan pertama ya dari saya, kaitannya dengan posisi dan jabatannya Pak Adi tadi yang Pak Adi sebutin sebagai Accounting and Tax Manager ya saat ini ya. Ya, Nah, boleh nggak Pak Adi diceritakan mengenai pengalaman Pak Adi waktu join atau direkrut pertama kali di perusahaan tempat Pak Adi bekerja sekarang? Prosesnya mungkin bagaimana, terus caranya atau strateginya, dan apakah menurut Pak Adi cara tersebut efektif? eh, saya coba cerita dulu ya, karena menurut Oke. saya cerita saya juga di luar kebiasaan. Jadi maksudnya Hmm. pertama kali saya masukin CV itu awalnya sebenarnya belum lihat lowongan. Saya tahunya Oh. dari ada status temen ya, ada status temen yang ada bilang bahwa dibutuhkan Accounting and Tax Manager. Hmm. Nah, kebetulan ya tempat dia bekerja itu yang tempat saya sekarang nih, ya saya sudah kenal lah, karena saya dulu pernah berposisi sebagai eksternalnya. Nah, setelah itu, lalu setelah saya coba menchat beliau, jadi beliau yang ngejar-ngejar saya untuk segera kirim CV kan. Jadi setelah saya kirim CV, nah proses berikutnya untuk interview sama HR yang dalam perjalanan HR-nya baru telepon untuk interview sama HR-nya. Di tengah jalan tol saya interview. Gitu Bu Nita. Lalu setelah saya ketemu sama direksinya, saya interview, ngobrol panjang, sampai direksinya juga ngobrol, menanyakan tentang bos saya sebelumnya, karena kebetulan beliau kenal, dan ternyata pernah di satu grup perusahaan tersebut juga, gitu maksudnya. Berarti bisa saya simpulkan strateginya melalui orang dalam gitu ya, melalui Iya, ya lebih mengandalkan networknya, hubungan oke, baik, network gitu aja, dari internal karyawan ya, gitu ya dari tadi internal ya. karyawan. Oke. Kalau menurut saya efektif sih. Pertama adalah si orang itu juga tahu kualitas orang yang akan direkrutnya, dan saya juga kebetulan tahu juga kondisi perusahaan itu seperti apa, dan ke depan tuh kemungkinan apa yang dia butuhkan gitu. Kebetulan direksi saya juga tahu sama mantan bos saya ya. Akhirnya mungkin beliau nanya ke mantan bos saya sebelumnya. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Di untuk yang pertanyaan kedua. Boleh saya lanjut ya? Boleh. Menurut pengalaman pribadinya Pak Adi nih, Hmm. untuk pekerjaan di bidang accounting and tax yang selama ini Pak Adi geluti, mungkin kita semua sepakat ya, semua perusahaan bisa berkesempatan untuk mendapatkan accounting and tax manager yang ahli, yang cakap mengerjakan tugasnya, yang pintar gitu ya. Namun menurut Pak Adi sendiri, bagaimana sebuah perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang tidak hanya pintar dan ahli di bidangnya, tapi juga loyal dan berdedikasi? Sebagai contoh misalnya, sebuah perusahaan Hmm. sedang mengalami kesulitan finansial nih, Hmm. bahkan sampai kesulitan membayar pajak, tapi dia Hmm. butuh untuk merekrut accounting and tax manager gitu ya. Hmm. Pastinya ketika Pak Adi berhasil direkrut oleh perusahaan tersebut, Pak Adi berposisi sebagai seorang akuntan kan ya pastinya di situ. Hmm. Nah, hari pertama kerja, pasti Pak Adi langsung bisa melihat gambaran keuangan perusahaan dan sudah bisa langsung menemukan masalah keuangan tersebut dari Hmm. laporan keuangannya. Nah, menurut Pak Adi, kira-kira apa yang akan membuat Pak Adi tetap bertahan di perusahaan itu? Bukan kabur keesokan harinya atau bulan setelah mendapat gaji gitu ya. Kira-kira strategi apa nih yang mungkin bisa Pak Adi share untuk perusahaan yang bermasalah untuk Hmm. atau dalam strateginya mereka merekrut accounting and tax manager yang tidak hanya cakap tapi juga loyal dan berdedikasi. Monggo Pak Adi. Waduh, pertanyaan ada berat juga nih ya. Kalau yang pertama sih, yang pasti memang saya dari waktu jadi eksternal pun punya minat untuk bekerja di perusahaan yang sekarang. Oke. Dan saya tahu lah ibaratnya kekurangan dan kelebihannya. Jadi Hmm. walaupun saya baru masuk, saya udah nggak kaget lah gitu. Maksudnya bahwa masih akan ada PR seperti ini, saya harus ngelakuin seperti ini. Jadi contohnya kayak misalnya kalau ada kesulitan keuangan, ya berarti Mm-mm. saya sudah mikirkan perusahaan itu harusnya melakukan apa. Dan ide-ide Oke. seperti itu bisa saya sampaikan ke direksi atau ke rekan kerja saya gitu kan. Ya pokoknya langkah-langkah apa sih yang harusnya dilakukan. Kalau ada terkait dengan masalah perpajakan, ya mungkin saya akan coba cari-cari kenalan-kenalan, ya bangun network sampai ke bisa pertama mungkin saya coba dulu untuk mengajukan perusahaan tersebut untuk menggunakan konsultan pajak. Karena pasti saya harus identifikasi dulu nih, mana yang lebih Mm. menguntungkan kan. Namanya accounting itu kan cari untung dulu ya. Cari untungan, jadi potensi Ya. pajak saya harusnya berapa, kalau saya pakai konsultan pajak, kira-kira saya akan bayar berapa, dan bayar jasanya berapa, mana yang lebih menguntungkan, itu sih. Pak Adi ada saran nggak buat perusahaan yang mungkin sedang bermasalah, Hmm. tapi mengharapkan untuk dapat karyawan yang
loyal dan berdedikasi. Selain juga cakap tentunya ya, cakap dalam bidangnya gitu Hmm. maksud saya Pak Adi. Ada yang bisa di-share nggak strategi apa gitu Pak Adi? Ya pertama sih gini, perusahaan tersebut untuk mendapatkan karyawan yang istilahnya kalau dalam karyawan itu yang kompeten ya Winita ya. Jadi Mhm. mungkin lebih ke ya bisa dibilang dia juga harus ada branding awareness-nya juga untuk karyawan. Nah, terus Oh, dari network yang karyawan punya itu juga mhm. harus benar-benar dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Oke. Betul, karena kan setiap karyawan pasti punya kenalan-kenalan yang Mhm. mungkin dulunya kuliah, yang sekarang mungkin udah pantas untuk menjadi posisi accounting and tax manager atau posisi manajer lainnya yang secara kompetensinya itu masuk dalam kriteria karyawan yang dibutuhkan di perusahaan Mmm, tersebut. Itu sih oke. Wilita. Termasuk loyal dan dedikasinya udah ada Betul, record-nya begitu ya? ada record-nya. Karena kalau kita Dari situ. harus cari dari orang baru, rekrutmen dari luar, mungkin kita masih menerka-nerka Belum nih, mengenal. belum mengenal. Walaupun Iya dari iya. CV-nya kelihatan pernah kerja sekian lama, pernah kerja Mhm. sekian lama, kan Mhm. belum tentu. Kalau kalau dari saya sih, pengalaman itu bukan dilihat dari berapa lama dia bekerja sih. Jadi Mmm, apa yang dihasilkan selama dia bekerja itu sih. mantap. Makasih banyak Iya, jawabannya Pak Adi. sama-sama Monggo Bu saya Nita. lanjutkan ke rekan kita yang lain, Mas Bram mungkin? Halo Pak Adi, saya Halo Bram. Mas Bram. Oke, terima kasih. Tadi udah cukup jelas datang dari Bu Nita ya. Saya ingin mendapatkan dua pertanyaan nantinya. Mungkin pertanyaan pertama nih terkait apa namanya faktor apa sih Pak Adi yang menjadikan Pak Adi itu best talent gitu pada saat itu, walaupun apa namanya itu teman Bapak sendiri gitu kan. Nah itu sehingga selain kedekatan, selain track record atau apapun itulah, misalkan ada faktor Ya, lain itu kira-kira apa Pak? dulu saya kenal perusahaan ini tuh kurang lebih tahun pertama kali ke sini tahun 2015 tapi sebagai eksternal auditornya. Jadi ya saya menganggap diri saya punya talent lah buat di perusahaan tersebut karena ya walaupun pengalaman saya cukup panjang di eksternal auditor kurang lebih 10 tahun. Lalu yang dibutuhkan kebetulan accounting and tax manager dan kebetulan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang pernah saya audit kurang lebih 4 tahun kalau nggak salah. Jadi secara nggak langsung kalaupun saya langsung tune in ke situ ya bisa dibilang saya lebih bisa langsung mudah untuk beradaptasi lah. Karena kurang Hmm, lebih saya udah kenal lingkungannya, saya sudah tahu pembukuannya, dan juga beberapa orang saya sudah kenal. Ya hmm. lingkup-lingkup yang terkait audit lah, saya harus nanya kemana gitu. Oke, ya ya Pak. Berarti sudah kenal selama 4 tahun itu ya Pak yang Iya membuat betul, mungkin mereka nyaman juga gitu ya Pak ya. betul. Dan Oh, alhamdulillah track record saya selama jadi auditor MMS juga tidak terlalu buruk lah maksudnya. Bisa oke, dibilang terima kasih. Hmm, cukup baik. oke, mungkin saya penasaran terkait ini Pak, apa namanya? Pertanyaan saya cukup simpel Pak. Kira-kira apakah Pak Adi ini punya tips ya Pak atau Hmm, saran untuk calon kandidat yang ingin sukses dalam proses rekrutmen atau mungkin peran serupa seperti Pak Adi ini di accounting hmm. and tax manager, gitu Pak. Ya, saya sih jujur ya, yang pertama itu ya saya pun baru belajar selama di perusahaan ini bahwa saya baru banyak menggali lagi bahwa ternyata selain hard skill juga ada soft skill. Nah, yang paling saya ingat adalah direksi di sini selalu bilang, gue ketemu lu, nggak semua orang accounting bisa ngomong. Karena Mmm. biasanya kalau kita tahu seorang accounting itu ya cuma duduk di balik meja, cuma ngelihat buku, merhatiin balance apa enggak kan gitu ya. Mhm. Hmm. Nah, jadi ya ibaratnya setiap personal apapun yang bidang yang dia kuasai tetap harus bisa meningkatkan soft skill-nya sih. Karena ya soft skill itu penting kalau menurut saya. Hmm. Mungkin soft skill seperti apa Pak selain bisa ngomong gitu Pak? Ya banyak. Ya pertama adalah soft skill itu ada komunikasi, ada leadership, terus kita punya empati terhadap teman, ya pokoknya teman satu kantor atau satu pekerjaan. Mhm. Ya terus apalagi ya banyak sih sebenarnya. Soft skill itu disiplin, kerja keras kayak gitu. Orang pinter banyak tapi belum tentu dia mau kerja keras. Malah banyak orang pinter yang disuruh pulang malam aja. Gitu sih sebenarnya. Bener bener. Iya ya, berarti selain hard skill perlu soft skill juga gitu ya Pak. Oke, Betul. mungkin terima kasih Pak. Itu pertanyaan Ya, singkat dari saya. Selanjutnya oleh Pak Christian, silakan. silakan Mas Kris. Wah, mentang-mentang di luar angkasa gelap ya. Ya, makanya saya butuh pencerahan ini, Pak. Oh gitu ya. Asik. Nggak mungkin Ya, nunggu kalau besok pertanyaan pagi dari aja. saya simpel, Pak. Yap. Saya ingin Pak Adi memberikan beberapa tips. Yang pertama, itu tadi Bapak kan cerita kalau Bapak waktu masuk di perusahaan developer yang sekarang, itu Hmm, Bapak sebelumnya sudah memiliki relasi dengan salah satu orang yang ada di perusahaan tersebut nih. betul. Nah, itu lain halnya jika salah satu atau kita berada di posisi kita tidak mengenal siapapun atau memang murni kita ingin memulai berkarir di perusahaan tersebut. Oke. Berbeda, ya. Itu menurut Bapak, sebagai orang yang sudah melakukan buana mungkin di beberapa perusahaan, bagaimana cara menyesuaikan diri yang baik
Tidak hanya dengan atasan, tapi juga dengan rekan sepekerjaan, dengan staff. Seperti Bapak sekarang kan sebagai accounting and tax manager, tentu saja Bapak Betul. bertanggung jawab kepada direksi dan GM misalkan. Ya. Tapi Bapak juga memiliki tim di sana. Tim di sana ada staff, ada sampai dari yang di bawahnya Bapak pas sampai yang paling bawah. Ya. Itu yang pertama. Nah, ini untuk yang kedua, untuk pengalaman Bapak sendiri yang sudah Bapak lalui di perusahaan-perusahaan yang lama, kira-kira itu mereka apakah sudah bisa memperlakukan karyawan baru dengan baik? Dan kalau misalkan Bapak berpendapat ada yang kurang atau belum, kira-kira baiknya bagaimana sebagai dari sudut pandang perusahaan? Kira-kira harusnya bagaimana? Ya, gini sih, kalau saya pertama kali masuk di tempat manapun, saya tidak menganggap, ya ibaratnya saya pasti mudah diterima, enggak. Yang pertama adalah saya memahami karakter masing-masing orang di sana, terutama yang bersinggungan langsung akan bersinggungan langsung bekerja dengan saya pertama, terutama dari tim saya sendiri, staff sama yang level manager bahkan sampai ke direksi. Mungkin untuk yang departemen lain selanjutnya baru saya coba beradaptasi. Jadi yang pertama adalah saya melihat karakteristik mereka. Jadi mulai dari mana saya harus bisa mengenal mereka, terus gimana saya harus pendekatan sama mereka, pakai pendekatan seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua ya mungkin selain kalau kita ngobrol saya masalah bahas kerjaan, di luar jam kerja kita bahas masalah ya yang umum-umum lah. Misal menanyakan keluarga, sekarang udah punya anak berapa, ya pokoknya di luar pekerjaan supaya ibaratnya kita punya membangun rasa simpati dan empati. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa bantu segala macam ya, yang sebisa mungkin yang kita bisa bantu kita bantu. Terus yang ketiga mungkin tips dari saya itu ini kalau buat pelajaran soft skill sebenarnya kurang bagus ya. Jadi kalau kita punya empati itu juga nggak boleh terlalu berlebihan. Jadi mungkin ya sebenarnya apa ya, kita juga harus punya rasa tegas sebagai pemimpin. Walaupun saya masih baru, kadang saya masih ibaratnya eh, lebih menekankan rasa toleransi sih. Kalau yang pertama, waktu saya masuk sih, ya ibaratnya di perusahaan ini ya, mungkin karena rasa kekeluarganya tinggi, jadi terhadap orang yang baru masuk pun mereka welcome. Ya baru saya masuk pun udah ada beberapa yang udah coba ajak saya ngobrol, terus ada yang memotivasi saya, ya walaupun ibaratnya saya masih baru. Nah terus ya sebagai saya orang baru, menurut saya kesini tuh udah merasa nyaman walaupun jauh dari rumah saya. Saya dari Jakarta aslinya dan harus ke Sidoarjo itu ya ibaratnya dengan awalnya sempat terbawa iming-iming dari HRD saya sih kalau dibilang biaya biaya makan saya di sini lebih murah daripada di Jakarta. Ternyata saya beli emang iya pertama lebih murah. Saya beli nasi nasi apa ya? Nasi campur kalau nggak salah atau nasi bungkus lah gitu. Dengan harga 6.000 yang ibaratnya setelah saya lihat ternyata kalau saya bandingkan sama di Jakarta mungkin harga 6.000 di Jakarta juga seperti ini menunya gitu. Jadi ya secara nggak langsung walaupun ada beberapa hal yang ibaratnya menurut saya karena lebih beradaptasinya bukan lebih ke kantornya sih. Kalau menurut saya secara kantor dia untuk rasa kekeluarganya itu sudah dibangun mungkin malah sudah kental menurut saya. Gitu. Cuma kalau dari sisi perusahaan ya saya memberikan tipsnya bahwa mungkin yang udah ada di perusahaan ini perlu diambil contoh untuk perusahaan lain sih. Jadi kayak ibaratnya dia benar-benar kasih reward untuk karyawan-karyawannya yang berprestasi. Terus ada juga yang nggak berprestasi sekalipun, walaupun asal nggak bermasalah ya, itu diberi kesempatan ada reward-reward tertentu. Jadi maksudnya untuk memotivasi kita juga dan untuk para jajaran departemen head-nya pun, untuk sekelas manajer pun punya tugas untuk memberi support sama ke timnya sudah pasti, sama memotivasi mereka. Dan yang paling saya suka di sini adalah jenjang karirnya yang bisa dibilang transparan dan bisa dibilang kalau yang benar-benar berprestasi itu benar-benar bisa cepat. Contohnya saya punya bawahan dulu dari staff dalam setahun bisa langsung jadi manajer. Itu aja sih kalau pengalaman saya. Intinya ya tetap karyawan itu dianggap aset buat perusahaan itu sendiri. Ya, Keren. terima kasih Pak Saya Adi. Saya sama-sama. Terima kasih Pak Adi, Mas Bram, Mas Ya, Kris atas waktunya, atas sharing-sharingnya dan discussnya di sini. Kita akhiri dulu ya, karena ini videonya udah lumayan panjang. Oke, ya. ya terima kasih Terima kasih, Mbak. Terima semuanya. kasih.